Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan setiap hati dan keberadaan kita datang menyembah Tuhan. Saya percaya kebaikan lepas kebaikan yang Tuhan siapkan buat setiap kita pagi hari ini, Tuhan sediakan buat setiap saudara dan saya. Sebab itu mari sama-sama pagi hari ini kita siapkan setiap hati kita. Mari. Kami datang di dalam kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu mengalami jamahan-Mu pagi hari ini. Kami menaikkan pujian dan syukur kami. Terima kasih kalau setiap hari kami mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih kalau setiap hari kami melihat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya bahwa senantiasa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas hidup kami. Sebab itu biar hati kami datang menyembah Engkau. Dengan hati yang bersyukur kami menyatakan terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Ini setiap hati dan doa kami pagi hari. Haleluya. Oh, mari sama-sama Engkau yang merasakan kebaikan Tuhan. Engkau yang mengalami kasih-Nya. Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan. Sama-sama nyatakan pujian-Mu pagi hari ini. Nyatakan terima kasih Bapa. Kami datang mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini doa kami. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harap. Terima kasih Tuhan. Dalam sama-sama mari dengan hati yang bersyukur. Ku pandang wajah. Mari Engkau yang mengalami kebaikan. Katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Naikkan pujian syukur. Katakan terima kasih untuk pertolongan serta kebaikan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Amin. Oh, lagi sama-sama. Mari dengan segenap hati kata. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami bawa hati kami pagi hari ini datang menyembah-Mu Tuhan. Segala pujian syukur yang layak, kudus Engkau Tuhan. Biar hati kami datang menyembah-Mu. Biar pujian kami naik di hadapan Engkau Tuhan. Kiranya berkenan setiap persembahan kami. Biar segala pujian kami hanya bagi nama Yesus. Layak kudus Engkau. Oh, terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi
sama-sama mari naikkan pujianmu, katakan. Ku pandang wajahmu dan berseru, amin. Pertolonganku datang darimu, peganglah satu-satunya pengharapan hidup kami. Kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Amin. Sekali lagi bersama-sama, mari dengan segenap hatimu nyatakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan hidupku hanya dalam-Mu, Yesus. Pegang tanganku, jangan lepaskan. Engkau satu-satunya pengharapan hidup kami. Sekali lagi bersama-sama mari nyatakan. Ku pandang wajah-Mu. Hanya kepada satu nama, satu pribadi kami berseru. Kami mengandalkan seluruh hidup kami. Kami meletakkan seluruh pengharapan kami hanya di dalam nama Yesus. Pegang hidupku, oh, 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 dalam hidupku. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu suruh hidupku tak akan goyah selama. Sama-sama mari. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Mari angkat hatimu sama-sama nyatakan. Engkau yang sanggup. Amin Tuhan. Seluruh hidupku kami nyatakan tidak akan goyah Tuhan. Lagi bersama aja. Amin Tuhan sanggup. Engkau sanggup yang memulihkan hidup kami. Engkau sanggup membebaskan. Engkau sanggup menyembuhkan. Engkau sanggup Tuhan. Amin. Oh, tak akan goyah selamanya. Sekali lagi. Ajaib Tuhan. Amin. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu Tuhan, kami percayakan seluruh hidup. Terima kasih Tuhan. Tak akan goyah selamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini.
Tuhan, Engkau yang menjagai kami, membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur, kami buka hati kami bagi firman-Mu. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau mencari Tuhan dan mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami buka hati bagi firman Tuhan, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua sehat, baik ya, dalam keadaan yang luar biasa. Masalah tetap ada, tetapi iman kita luar biasa di dalam Tuhan. Iya, firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-10 saudara ya. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-10 mulai firman Tuhan berkata, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Saudara, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Korintus, ya. Dia menceritakan bagaimana ya pengalaman dia mengikut Tuhan di dalam kesusahan. Ya, bahkan dia di penjara dan jemaat juga tahu bahwa dia mengalami ditindas, dia mau dibunuh dan lain sebagainya. Sehingga dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Korintus untuk menguatkan hati mereka. Rasul Paulus berkata begini, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Apa yang membuat mereka itu kuat menghadapi tantangan, penderitaan, bahkan menghadapi maut yang ada di depan mereka? Rasul Paulus bilang, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Artinya apa saudara? Ingatan akan pengorbanan Kristus, ingatan akan penderitaan Kristus, itu adalah sesuatu yang akan membuat kita kuat menghadapi hidup ini. Ya, di dalam penderitaan kita di dunia ini mengalami cobaan, tekanan, ya kita belum sampai meneteskan darah. Tetapi Yesus ya keringatnya bercampur dengan darah ya, yang artinya dia pernah berada dalam keadaan yang begitu tertekan, menakutkan. Dia mengalami ketakutan sebagai manusia sehingga pembuluh darahnya pecah dan dia meneteskan keringat bercampur dengan darah. Kenapa Rasul Paulus berkata kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami? Ya, karena ya Rasul Paulus tahu banget bahwa di dalam pengiringannya kepada Tuhan, ya pasti dia akan mengalami banyak sengsara dan penderitaan. Ya, itu juga yang harus kita sadari. Jangan berpikir ketika ikut Yesus tuh enak. Saya dekat sama Tuhan tuh pasti enak, masalah selesai, pasti ya saya tidak akan lagi ditekan oleh suami, saya tidak akan lagi mengalami penderitaan. Saudara salah. Semakin kita mendekatkan diri dengan Tuhan, maka semakin ya yang namanya penderitaan itu akan kita alami. Kenapa? Karena semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita membawa penderitaan Kristus di dalam tubuh kita, itu artinya proses mematikan kedagingan. Dan saat mematikan kedagingan itu pasti tidak enak ya. Kenapa kita harus terima ketika diperlakukan tidak adil, kita tidak boleh membalas ketika orang berbuat jahat, kita tidak boleh marah dengan keadaan itu. Ya, apapun yang terjadi kita harus belajar menerima dan mematikan kedagingan kita, dan itu sangat tidak enak bagi manusia. Tetapi Rasul Paulus memberikan kita sebuah rahasia bagaimana supaya kita kuat. Karena di dalam kita mengikut Tuhan, kita dituntut menjadi seperti Yesus. Makanya kita sering nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Bagaimana supaya kita bisa memiliki kehidupan yang sama dengan kehidupan Kristus? Maka tidak lain kita harus membawa kematiannya di dalam hidup kita. Mengingat akan kematiannya, penderitaannya, itu yang
harus selalu kita jadikan teladan. Karena itu Rasul Paulus bilang, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Artinya apa? Penderitaan, kesesakan itu adalah hal-hal yang biasa yang akan kita alami ketika kita mengikut Tuhan. Jangan merasa persoalanmu terlalu berat hari ini. Jangan merasa pergumulanmu terlalu berat. Ada banyak orang-orang yang lebih berat dari engkau dan kita harus belajar untuk memandang kepada penderitaan Yesus. Artinya apa? Belum ada dari kita yang menderita sehebat apa yang Yesus alami. Bahkan di dalam pergumulanmu engkau belum sampai meneteskan darah. Keringatmu itu belum pernah bercampur dengan darah, tapi Yesus sudah mengalami. Ya, karena itu saudara, dikatakan bahwa supaya apa, Rasul Paulus bilang, kenapa dia terus membawa kematian Kristus dalam tubuhnya, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kita harus hidup seperti Yesus hidup, kita harus memiliki karakter Kristus dalam hidup kita, dengan cara satu-satunya adalah apa? Bawalah ya penderitaan Kristus, bawalah kematian Kristus itu di dalam hidup kita senantiasa. Jadi ketika kita dilukai, ketika kita difitnah, ketika kita disakiti, ingat Yesus sudah lebih dahulu mengalami semuanya itu. Kalau kita senantiasa membawa penderitaan Kristus, membawa kematian Kristus dalam hidup dan tubuh kita ini, maka kita pasti akan bisa memperoleh kehidupan Yesus. Dan itu akan menjadi nyata di dalam tubuh kami, kata Rasul Paulus. Jadi saudara, tidak ada orang yang akan menjadi serupa Kristus dalam kehidupan dan karakternya kalau dia tidak lebih dulu juga menderita sama seperti Kristus. Ayat yang ke-11 di sana dikatakan, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ya, mengapa Rasul Paulus bilang setiap hari kami diserahkan kepada maut ya karena Yesus, ya supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Artinya apa? Penderitaan, persoalan, masalah itu akan membentuk hidup kita menjadi seperti serupa dengan Kristus. Saudara, karena itu hari ini mari kita buang segala pemikiran yang salah. Oh, ikut Yesus masalah saya selesai. Oh, ikut Yesus pasti saya enak-enakan saja. Ikut Yesus artinya bayar harga. Ikut Yesus artinya apa? Siap menderita. Sampai pada waktunya Tuhan engkau teruji setia. Engkau terbentuk oleh kebenaran firman dan hidup kita menjadi serupa dengan Dia. Barulah saudara kita akan melihat janji-janji firman Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Karena itu hari ini saudara yang ada dalam persoalan, masalah, mari saudara bawalah senantiasa kematian Kristus dalam tubuh kita. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam hidup kita. Mari kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan kami bukan hanya mau menjadi seperti Yesus di dalam kemuliaannya, tapi kami juga mau menjadi seperti Yesus dalam penderitaannya. Biar kami belajar membawa kematian Kristus, membawa penderitaan Kristus dalam tubuh kami yang fana ini, agar kehidupan Kristus makin menjadi nyata di dalam hidup kami. Mari katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan saudara. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Katakan saudara, dalam segenap jalanku,
memuliakan nama-Mu. Kami ingin menjadi seperti Engkau Tuhan di dalam segala jalan hidup kami, agar kami memuliakan nama Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami saat kami harus membayar harga dalam penderitaan dan tekanan. Mungkin hari-hari ini ada di antara kami yang berkata, aku sudah tidak kuat lagi Tuhan. Mari pandang pada penderitaan Kristus. Mari bawa kematian Kristus dalam tubuh kita, supaya Engkau menjadi kuat dan melihat bahwa apa yang kita alami belum ada apa-apanya dengan apa yang Yesus alami. Pandanglah selalu kepada salib Kristus. Katakan terima kasih Tuhan buat teladan-Mu. Terima kasih buat penderitaan yang sudah Engkau jalani bagi kehidupan kami, supaya kami memperoleh hidup. Jalan satu-satunya agar kami bisa hidup sesuai dengan karakter-Mu, kami harus membawa kematian dan pengorbanan Kristus. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami tekanan, persoalan, beban hidup. Tuhan berikan kekuatan untuk kami terus bertahan, untuk kami keluar sebagai pemenang-pemenang dalam kehidupan ini Bapa. Berkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit, berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang sedang ada dalam masalah yang berat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa yang bekerja di luar rumah, di dalam rumah, di luar kota, dimanapun berada, Tuhan jagai, lindungi, dijauhkan dari segala maut, kecelakaan. Tuhan juga memberkati bagi setiap mereka Tuhan yang hari-hari ini bergumul dalam pergumulan yang berat. Tuhan berikan kelegaan. Hamba berdoa juga bagi setiap mereka yang berulang tahun hari ini. Terima kasih buat umur panjang yang Tuhan tambahkan, semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap mereka yang sekolah, kuliah, Tuhan juga memberkati. Bahkan kami percaya apapun yang kami lakukan hari ini mendatangkan kebaikan dan keberhasilan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa, berkati bangsa kami Indonesia. Biarlah Indonesia menjadi negara yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa kami, Saudara. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom, Immanuel, Tuhan memberkati.